نجحت دفاعاتنا الجوية بعون الله تعالى في التصدي للعدوان الصهيوني على بلدنا وإفشال مخططه في استهداف عدد من المدن اليمنية. Baru-baru ini rencana penyerangan Israel terhadap Yaman mendapat balasan tak terduga. Houthi mengerahkan sistem pertahanan canggih yang mampu mendeteksi dan menyergap pesawat agresor sebelum mencapai Yaman. Pertahanan udara Yaman berupaya menangkal setidaknya 20 serangan udara Israel yang menargetkan kota Hodeidah di Yaman pada Senin pagi. Dikutip dari Al-Mayadin.net, agresi Israel menargetkan pelabuhan Hodeidah, Salif, dan Ras Isa, serta pembangkit listrik Ras Katif. Selain itu, salah satu serangan menargetkan kapal Galaxy Leader yang terkait dengan Israel yang telah direbut Angkatan Bersenjata Yaman pada 19 November 2023. Dalam konteks yang sama, Menteri Keamanan Israel, Israel Katz, mengumumkan bahwa pasukan Israel menyerang dengan gencar target di pelabuhan Yaman, pembangkit listrik Ras Katif, dan kapal Galaxy Leader. Media Israel melaporkan bahwa 53 proyektil digunakan dalam operasi tersebut. Sementara Angkatan Bersenjata Yaman berupaya menangkal agresi tersebut dan menggagalkan sebagian besar agresi tersebut. Sumber militer Yaman mengatakan bahwa pertahanan udara meluncurkan gelombang pertama rudal permukaan ke udara yang memaksa 10 pesawat Israel keluar dari wilayah udara Yaman sebelum mereka dapat melakukan serangan. Sumber juga mengungkapkan bahwa pesawat tempur Israel harus berbalik arah dan tidak dapat melakukan serangan yang direncanakan terhadap provinsi-provinsi Yaman lainnya. Sebelumnya, juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sari, telah mengumumkan bahwa Angkatan Udara Yaman saat ini tengah menghadapi agresi Zionis. Pertahanan udara Yaman siap dan siaga untuk menghadapi serangan Israel dengan kekuatan dan tenaga penuh. Karena penangkalan ini, serangan besar yang diperkirakan berlangsung, rencana pemboman atau target infrastruktur militer Hodeidah batal terlaksana. Uraian ini diperkuat oleh pengakuan pasukan Houthi dalam statement mereka. Mereka berhasil mencegat misi jet tempur sebagai sinyal kesiapan militer mereka yang tidak bisa diabaikan. Sistem deteksi dan anti pesawat Houthi yang mampu menjangkau sejauh lebih dari 2.000 km bahkan hingga Tel Aviv pada serangan Mei sebelumnya, kini diuji kembali pada tahap awal penyerangan Israel. Ini menandakan Houthi memiliki kesiapan pertahanan udara setara negara. Pengalaman mereka memantau serangan rudal sebelumnya memberikan mereka keunggulan intelijen dan sistem counter ISR. Agresi ini menunjukkan Israel serius dalam menjalankan penyerangan strategis di Yaman, baik sebagai bentuk tekanan langsung terhadap Houthi maupun sinyal kekuatan ke Iran. Namun, gagalnya misi ini juga memperlihatkan kerentanan Israel atas pertahanan berbasis darat dan laut milik pasukan proksi Iran di Yaman. Sementara upaya Houthi ini menunjukkan kekuatan kohesi internal mereka tentang kemampuan mempertahankan wilayah mereka terhadap kekuatan udara superpower. Sebaliknya, Israel kini dipaksa meninjau ulang rencana operasi eksternal yang terlalu mendekat tanpa perhitungan matang terhadap ancaman Houthi. Konflik ini menambah ketidakstabilan di jalur pelayaran Laut Merah, terutama setelah serangan kapal Magic Seas beberapa hari sebelumnya. Jika misi Israel terus memicu eskalasi, jalur perdagangan global bisa kembali terganggu. Sebagai balasan, sekitar pukul 3:45 dini hari waktu setempat, 2 rudal diluncurkan dari Yaman menuju target Israel di Palestina yang diduduki. Rudal tersebut dilaporkan dicegat oleh pasukan pendudukan Israel yang membunyikan sirine di beberapa daerah di tepi barat yang diduduki selatan dan dekat Laut Mati. Ketua Dewan Direksi Kantor Berita Yaman atau Saba, Nasruddin Amer, mengatakan bahwa operasi untuk mendukung Gaza tidak akan berhenti sampai agresi berhenti dan blokade dicabut dalam sebuah postingan di X. Sementara itu, Brigadir Jenderal Sari menekankan bahwa Angkatan Bersenjata Yaman sepenuhnya siap dan mampu menghadapi agresor Israel. Ia menekankan bahwa serangan Israel tidak akan mempengaruhi kemampuan militer Yaman dan menekankan bahwa dukungan negara itu terhadap Palestina akan terus berlanjut dengan kecepatan tinggi. Sebelumnya, Angkatan Bersenjata Yaman telah menyerang Bandara Ben Gurion di Jaffa
yang diduduki dengan rudal hipersonik Palestine II, memperingatkan terhadap penerbangan lebih lanjut dan operasi pelabuhan Haifa. Serangan itu dilakukan sebagai tanggapan atas genosida yang sedang berlangsung yang dilakukan oleh entitas Israel di Gaza. Angkatan bersenjata Yaman menegaskan bahwa satu rudal langsung menghantam bandara, melewati sistem intersepsi pendudukan dan menyebabkan lalu lintas udara terhenti. Selain itu, Angkatan bersenjata juga mengeluarkan peringatan mengenai operasi lanjutan di Pelabuhan Haifa yang kini telah ditambahkan ke daftar target mereka. Peringatan itu datang sebagai tanggapan langsung terhadap agresi di Hodeidah. Sementara itu, Presiden Dewan Politik Tertinggi dan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata dan Keamanan, Marsikal Mahdi Al-Mashyad, menegaskan bahwa respon Yaman terhadap agresi Israel yang sedang berlangsung akan datang dari berbagai arah dan dalam berbagai bentuk. Ia menekankan bahwa serangan balasan yang menargetkan entitas Israel akan disengaja, efektif, dan sangat diperhitungkan. Ia memastikan bahwa pasukan Yaman mempertahankan keunggulan dan kendali operasional atas medan perang. Hal ini menegaskan dukungan Yaman yang tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan perlawanan di Gaza. Angkatan bersenjata berjanji untuk melanjutkan operasi mereka hingga agresi berakhir dan pengepungan di Gaza dicabut. Di sisi lain, masyarakat melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di Yaman untuk mendukung Palestina terus berlanjut tanpa hambatan. Aksi unjuk rasa tersebut menekankan kesiapan dan mobilisasi dalam menghadapi agresi Israel di Gaza. Masyarakat di Provinsi Yaman Sa'adah, Raimah, dan Marib melakukan unjuk rasa besar-besaran dalam rangka mendukung rakyat Palestina dan perlawanan mereka, serta dalam rangka solidaritas dengan jalur Gaza, dengan slogan "Teguh bersama Gaza, siap dan tergerak menghadapi agresi". Para peserta unjuk rasa meneriakan slogan-slogan yang menegaskan dukungan Yaman yang tidak tergoyahkan bagi Palestina, mengingat agresi Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Sebelumnya, pemimpin gerakan Ansarullah, Sayyid Abdul Malik Al-Houthi, menekankan kelanjutan larangan Yaman terhadap pengiriman Israel, menegaskan keberhasilannya dan memuji kemampuan Yaman untuk melanjutkan pertempuran.